Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama berjumpa kembali. Ini saya lagi bongkar rem ya. Ini bongkar rem kanan kiri nih. Saya ngelihat kampas ya, ngecek kampas tapi masih tebel. Ini basah karena saya habis ini ya, habis cuci-cuci, habis bersih-bersih ya. Iya, saya mau sharing sedikit. Ini penting banget untuk teman-teman supir ya atau driver. Ini jangan di skip ya. Ini penting banget. Ada hal yang paling sangat menurut saya sangat bermanfaat ya. Misalkan ya untuk teman-teman pas mobil Anda bocor remnya di jalan ya, misalkan nggak ada bengkel atau pas bener-bener nggak ada spare part, uang jalannya ngepres, ada caranya nanti mobil tetap bisa jalan, rem nggak bocor lagi. Nah, jangan skip ya, ini penting banget. Ini cuman sharing aja ya, ini sih enggak ya, ini cuma contoh aja. Nanti untuk teman-teman misalkan remnya bocor di jalan, itu nggak harus dibongkar, kecuali udah ada dana atau deket bengkel, langsung masuk bengkel nggak apa-apa. Tapi misalkan nggak ada dana, terus jauh dari bengkel, ada caranya ya. Nanti kita, ini umpamanya ya, umpama ini yang bocor ini ya, kita masuk ke kolong dulu nih. Ini ya, saya udah di kolong mobil ya. Misalkan ya, remnya bocor sebelah sini nih, yang bocor ya. Caranya gampang. Selangnya lepas dulu ya. Misalkan ini rem belakang depan sama aja caranya ya. Selang jarum yang ke piston rem dilepas. Nah, ini kan belakang, rem belakang ya. Kalau susah dari sini nggak apa-apa nih gardanya ya. Nah, setelah dilepas, kita nyari paku. Nyari paku, kita masukin paku. Tapi jangan panjang-panjang ya, kepanjangan dipotong aja. Setelah dimasukin, pasang lagi. Nah, nanti rem nggak bocor lagi. Jadi mobil tetap bisa jalan ya. Ini biar lebih jelas ya, saya lepas aja ya. Tapi untuk teman-teman misalkan pas di jalan, jangan dilepas, cukup buka aja, masukin paku, pasang lagi ya. Dan kalau ada ya, bukanya pakai ini kunci nempel kayak gini nih. Kalau punya ya, yang cuak ini di toko banyak. Udah nggak ada, pakai ini nggak apa-apa, pakai kunci pas nggak apa. Ini ya, saya buka dulu biar lebih jelas. Saya kendorin dulu nih. Pokoknya kalau pas teman-teman ada kejadian kayak gini, jangan dilepas ya, kendornya aja, masukin paku. Ini kan buat tutorial biar lebih jelas ya gambarnya. Saya lepas, ini udah kendor ya. Terus yang di atas nih lepas aja. Ini untuk rem depan belakang sama aja caranya. Penting ya, soalnya pas di jalan bocor, kita nggak punya duit buat perbaikan, mobil banyak matanya, harus nyampe tujuan, nah repot ya. Kecuali udah punya tempat sendiri gak apa-apa. Ini udah kena nih, ini tangan satu bro, jadi susah muternya nih. Nah ini udah kena nih. Ini buat contoh aja ya. Ini ya sebentar ya nih. Nah, saya ulangi lagi ya. Misalkan ya rem Anda bocor, baik depan atau belakang sama aja ya. Misalkan jauh dari bengkel atau kita belum punya dana, caranya selang yang menuju piston ya, ini kita lepas. Maksudnya jangan lepas kayak gini, lepas ini aja. Setelah dilepas, kita nyari paku ya. Paku yang bisa masuk pipa ini. Tapi jangan terlalu seret ya, yang penting kita butuh kepalanya nih buat nutup ini ya, kita masukin. Jangan panjang kayak gini ya, ini panjangnya cukup sesenti nggak apa-apa nih, ini kan kepanjangan, potong aja, kita masukin gini ya. Sebelum dimasukin, caranya ini ada caranya ya, kita lilitin pakai tolatip. Kalau kita nggak punya tolatip, pakai benang. Nggak ada benang, pakai rafia. Nggak ada rafia, pakai plastik resek, nggak apa-apa ya, pokoknya banyak akal ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita lilit sini. Pertama, kalau kita lilit ini kan paku sama ini kan lunak nih, kalau ketekan ini bisa luka ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita kasih lilitan ya pakai tolatip atau rafia atau benang ya, ini semakin kencang semakin rapat, minyak nggak keluar ya. Tuh penting banget. Terus waktu kita lepas lagi juga gampang ya. Nah, setelah dililit ya, masukin pakunya ya nih. Yang penting saya butuh ini yang ada kepalanya ya, bukan kawat, paku ya. Ini kan ada kepala pakunya, nah buat tutup ini nih lubang ini ya. Nah, kayak gini nih. Nah
lalu dipasang lagi ya. Yang penting dikasih lilitan ya, pakai apalah terserah, nggak punya tolatif pakai benang atau raffia nggak apa-apa, kalau nggak plastik nggak apa-apa. Ini biar lebih kenceng waktu ketekan ya, lagian ini nggak rusak ya. Nanti setelah dipasang udah minyak rem nggak keluar, rem juga tetap bisa berfungsi, maksudnya fungsi yang roda 3 ya. Nah, sama aja nih, nggak apa-apa untuk roda 1 misalnya nggak fungsi nggak apa-apa, yang penting lainnya fungsi. Daripada kita paksa bocor remnya, pasti nanti kalau pas udah habis nyeplos bahaya banget. Ini penting untuk teman-teman yang udah senior, untuk para supir pasti udah tahu ya. Tapi untuk pemula yang misalkan baru naik jadi supir, itu misalkan ya ada kayak gini, gampang caranya. Kita lepas aja ya. Pokoknya misalkan yang depan bocor, sama selang yang menuju ke piston lepas, masukin paku. Yang penting jangan panjang-panjang ya, cukup 1 cm nggak apa-apa. Ini kan kepanjangan ini ada 3 cm nih, kita potong, kita masukin ya. Kita lilit dulu biar nggak rusak ya. Masukin, ini kencang, nanti rem nggak bakalan bocor, tetap bisa jalan. Ini udah saya sering lakukan, bahkan udah sering ya supir yang bel minta tolong saya kasih tahu caranya benar, jadi nggak bocor lagi. Soalnya kan kadang-kadang kita di jalan nggak tahu ya, kadang-kadang ada bengkel, kadang-kadang kita nggak punya dana lah, cara kayak gini. Yang penting waktu kita lepas ya, kalau ada clean apple ya kayak tadi ya, kalau nggak ada pakai pas nggak apa-apa. Yang penting untuk teman-teman usahakan di mobil ya ada kunci 10, 12, 14, 17 ya, sama tang sama obeng, itu penting, itu sering dipakai ya. Jadi nanti kalau pas ada rem bocor tinggal buka aja selangnya, nyari paku ya, kan paku banyak lah nyari ya, kita masukin, pasang lagi, nanti rem nggak bocor lagi ya. Ini penting banget, udah banyak ya supir yang tahu pasti ya. Ini ya sekian aja, semoga bermanfaat. Ini akan saya pasang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.